Papo Makna, oleh Dahlan Iskan, Selasa tanggal 8 April tahun 2025. Murdaya Po, bukan kekayaan yang paling dibanggakan Murdaya Po, tapi perjuangannya selama menjadi politisi bermakna. Papo meninggal di Singapura kemarin, usianya 79 tahun, ia sudah lama sakit, kanker. Saya sempat menengoknya di Singapura, kapan itu, di salah satu rumahnya di sana. Sebelum menengoknya saya kontak salah seorang anaknya teman baik anak saya. "Apakah saya boleh menengok Papa?" tanya saya. "Papa akan sangat senang dikunjungi teman-teman," jawabnya. "Boleh bawa teman?" Teman saya itu kenal Papa, orang Singapura, pernah main golf bersama Papa, maksud saya, Robert Lai. "Boleh, senang sekali bisa bertemu Pak Robert," jawabnya. Ternyata Robert lagi tidak enak badan, ia tidak mau dalam keadaan kurang sehat menengok orang sakit, itu salah satu etika yang ia jaga. Saya perlu bertanya seperti itu karena banyak orang sakit yang tidak ingin dikunjungi teman. Apalagi kalau sakitnya berat, bos besar kadang harus merahasiakan keadaan kesehatannya, agar harga saham perusahaannya tidak jatuh. Ada juga yang merahasiakannya dari bank yang memberinya kredit. Papo tidak takut semua itu. Di kalangan pengusaha besar, Papo dikenal sebagai salah satu konglomerat yang tidak punya utang, sangat likuid. Ia orang kaya dalam pengertian sebenar-benarnya kaya. Ketika saya datang ke Singapura itu Papo masih menjalani terapi. Saya diminta menunggu sebentar di sofa. Tak lama kemudian Papo turun dari lift. Di kursi roda, wajahnya kelihatan segar. Senyumnya masih senyum yang lama. Saat menjenguk Papo di Singapura, saat menengok orang sakit biasanya saya tidak bicara soal sakitnya. Saya juga tidak pernah memberi saran harus bagaimana. Saya percaya orang sekaya Papo bisa membayar apapun yang terbaik di dunia. Kecuali yang saya tengok itu orang yang kondisinya tidak berdaya. Maka yang jadi bahan obrolan kami malam itu justru soal-soal di luar penyakit. Terlalu banyak kenangan yang kami bicarakan. Justru Papo yang lebih bersemangat bicara. Rasanya ia tidak seperti sakit. Tentu Papo pernah berada dalam situasi tidak nyaman secara politik. Ia tokoh PDI Perjuangan, asli, bukan ikut-ikutan, ideologis. Ketika masih mahasiswa Papo sudah menjadi aktivis GMNI, organisasi mahasiswa nasionalis. Maka ketika terjadi reformasi Papo menjadi calon anggota DPR dari partai itu. Daerah pemilihannya Jatim, ia memang orang Jatim. Ia kelahiran Wulingi, satu kecamatan antara Malang dan Blitar, dekat Bendungan Karangkates, satu kampung dengan mantan Wakil Presiden Budiono. Saat menjadi anggota DPR itulah Papo berkibar. Ia memelopori lahirnya UU antirasialis yang sangat bersejarah. Itulah kebanggaan tertinggi dalam hidupnya, bisa memperjuangkan persamaan hak semua warga negara. Ia pun jadi idola di kalangan masyarakat Tionghoa Indonesia. Papo sendiri suku Hakka, Kejiaren, yang kampung halaman leluhurnya di Kabupaten Meixian, dengan kota terbesarnya Meizu. Ia pernah menjadi salah satu ketua perkumpulan suku Hakka sedunia. Anda sudah tahu, Thaksin Shinawatra dari Thailand, Cory Aquino dari Filipina, Lee Kuan Yew dari Singapura adalah tokoh-tokoh suku Hakka dunia. Saya juga pernah ke rumah Papo yang di Jakarta, di Menteng, berdekatan dengan rumah Bu Megawati Soekarnoputri. Waktu itu saya punya janji menemui Bu Mega, masih terlalu awal, takut macet. Maka saya minta izin bisa menunggu datangnya waktu di rumah Papo. Di dalam rumah itu, di bagian belakang, ada kolam renang ukuran olimpiade. Saya duga Papo sudah jarang berenang di situ. Maka saya ejek ia dengan pertanyaan ini, "Tahun berapa terakhir berenang di sini?" "Hahaha, sudah lupa," jawabnya. Begitulah hukum alam manusia. Waktu membangun rumah keinginan untuk melengkapinya dengan kolam renang sangat tinggi. Minggu pertama tuan rumah bisa sehari renang 2 kali, minggu kedua tinggal sekali sehari, minggu berikutnya kian berkurang, akhirnya tidak pernah lagi.
Tentu ada yang tidak begitu, misalnya Anda, di dekat kolam renang itu saya justru diajari Pak Po cara berjalan yang benar, yang sesuai dengan ilmu jalan. Rupanya Pak Po baru mendatangkan ahli jalan kaki dari luar negeri. Maka hari itu Pak Po memberi contoh bagaimana jalan yang benar, menyusuri sepanjang pinggir kolam renang, lalu minta agar saya mempraktikkannya. Saya ikuti caranya berjalan, salah melulu, ia betulkan, salah lagi, dibetulkan lagi, saya merasa seperti anak balita yang belum bisa berjalan. Di rumah itu juga ada kamar musik, sangat khusus, desainnya, teknologinya, akustiknya, dan peralatan musiknya. Salah seorang anak Pak Po adalah pemain gitar, juga vokalis, koleksi sepedanya juga setara dengan anak saya dari kelas yang lebih mahal. Waktu menengoknya di Singapura soal kamar musik itu saya singgung, tiba-tiba wajah Pak Po menyala-nyala. Dengan antusias Pak Po bercerita bahwa ia sudah selesai membangun konser music hall yang besar di PRJ Kemayoran, Jakarta. JI Expo, PRJ Expo adalah miliknya, akustik dan teknologinya terbaik dan terbaru di Asia Tenggara, katanya. Ia pun kelihatan kecewa ketika saya belum pernah memasuki concert hall yang baru itu. Saya berjanji untuk melihatnya, kini janji itu menjadi utang yang akan ia tagih dari dalam kuburnya. Posisi sulit yang pernah dialami Pak Po adalah soal politik. Di saat ia jadi tokoh pusat PDI Perjuangan, istrinya sangat dekat dengan Partai Demokratnya Pak SBY. Pak Po jadi omongan di PDI Perjuangan sekaligus jadi omongan di Partai Demokrat. Sang istri, Siti Hartati Murdaya, adalah juga tokoh nasional. Dia Ketua Umum Walubi Perwakilan Umat Buddha Indonesia. Hartati sudah jadi ketua sejak zaman Pak Harto sampai sekarang. Foto besar tercantik Hartati Murdaya saya lihat dipasang di ruang depan rumah Menteng, cantik dan anggun, seperti orangnya. Hartati selalu jadi tokoh sentral setiap kali diadakan perayaan nasional Hari Waisak di Candi Borobudur, tiap tahun. Saya pernah satu kali diminta memberi sambutan atas nama umat Buddha di depan Presiden SBY di sebuah pertemuan menjelang malam Waisak di Borobudur. Yang Pak Po juga selalu bangga adalah prestasinya saat menjadi Ketua Persatuan Golf Indonesia, PGI. Ia memang pemain golf kawakan. Ia salah satu pemilik lapangan golf Pondok Indah. Saya tidak bisa bercerita banyak soal ini, saya tidak tahu di mana nikmatnya main golf. Pak Po sudah meninggal, saya mendapat kabar jenazah Pak Po akan diterbangkan ke Indonesia, lalu akan disemayamkan di Borobudur sebelum akhirnya dimakamkan atau dikremasi. Usaha untuk penyembuhan Pak Po sudah dilakukan maksimal. Sebelum dirawat di Singapura, Pak Po sudah ditangani rumah sakit terkemuka untuk kanker di Houston, Amerika Serikat, hampir 1 tahun di sana. Di Houston pula Pak Po mendapatkan obat terbaru dan termodern untuk kanker. Obat itu ternyata bisa dibawa kemana saja. Maka Pak Po dibawa bersama obatnya ke Singapura, bisa lebih dekat dari Jakarta, dari perusahaannya, dan dari keluarganya. Pak Po, Fuzi Kuan, sudah menjadi orang terbaik di bidangnya, di bisnis, di politik, dan di sosial kemasyarakatan. Hidupnya sudah penuh dengan makna. Dahlan Iskan.